Selamat malam, selamat datang kembali di Komunitas Padit Indonesia. Oke, tepuk tangan teman-teman. Thank you udah hadir di sini. Dan ya langsung saja tema gue ini temanya mengingatkan gue akan sesuatu superstar layak diperlakukan spesial ya. Ini kan memang kemarin beberapa pertandingan di Eropa habis selesai ya. Tapi yang menjadi pembahasan bukan skornya, bukan hasil, bukan poin, bukan klasemen, tapi bukan siapa pemain yang bersinar, justru malah siapa pemain yang superstar yang layak dipertahankan, diperlakukan spesial, atau yang dicoret nggak masuk squad. Nah itu yang seru. Kadang kita suka bertanya-tanya kan, ada satu superstar yang, oh kenapa sih dia nggak dimainin gitu kan? Tapi ada juga yang kenapa sih kok dia mulu gitu loh. Udah dia mulu di Asia Tenggara masih susah lagi gitu kan. Paling seneng aja kalau paling seneng kalau bercandaan gitu. Ya gitulah pokoknya. Sintayong lagi di sini, lo kalau mau chat dia aja tuh siapa tahu diketemuin ya kan. jadi iya jadinya kayak jalinan kasih ntar gitu. Orang ini ngefans Sintayong dari dulu akhirnya dipertemukan. Oke, tapi apa sih kira-kira tema yang mau dibahas di tema ini? Kira-kira kenapa sih tema ini dipilih? Mungkin aja kita langsung dengerin langsung dari sang yang mempunyai tema. Boleh tepuk tangan buat yang ngalahin Inter Milan. Oke, thank you Gerardo udah balik lagi ya setelah libur di pekan lalu, dan makasih buat kalian yang hadir hari ini. Gue ngeliat juga ada wajah baru, makasih udah hadir. Semoga nggak perlu malu-malu nanti buat maju ke depan buat sampein pendapatnya. Jadi makasih buat kalian yang udah hadir di akhir tahun ini. Gue harap kita bisa kompak terus karena kemungkinan minggu depan kita libur ya, karena ada JM Awards, dan gue mohon dukungan karena akan ada JM Awards, jadi mohon partisipasinya untuk voting ya. Kebetulan ada gue, tapi kayaknya gue ragu lu bakal voting gue, jadi di sana ada banyak nama-nama lain, jadi kalian silakan gunakan hak suara kalian, dan itu kurang lebih ada 21 kategori setahu gue. Jadi kalian silakan abis ini voting di akunnya JM ini ya, JM Awards namanya. Jadi kalian silakan voting, tapi kalau bisa voting gue lah ya, oke? Jadi thank you. Makasih buat yang udah dukung, jadi makasih banyak, dan kita sekarang beralih ke tema ya. Tapi sebelum gue ngomongin tema, makasih dulu buat Aki Masif Thunder yang sesuai sudah selalu mendukung kita sampai akhir tahun ini. Jadi langsung aja gue masuk ke tema. Ini superstar layak diperlakukan spesial atau enggak? Dan ini menurut gue cukup relevan karena walaupun di thumbnailnya adalah foto dari Mohamed Salah dan Arne Slot, tapi kan di luar sana juga banyak juga kasus-kasus seperti ini, yang mana Vinicius juga nggak perform banget sebenarnya di musim ini, tapi kenapa nggak selalu mendapatkan treatment yang digantikan atau digunakan sebagai pemain nggak digunakan sama sekali di bangku cadangan, itu kan juga terjadi. Bahkan ya kita tahu minggu lalu kita juga bahas soal Vinicius versus Sabi ya, ini situasi yang menurut gue masih relevan dibahas setiap pekannya. Tapi di kasus Arne Slot dan Mohamed Salah ini, kalau menurut gue, poin gue adalah Salah emang gak seharusnya ngomong kayak begitu di media aja. Dan itu menurut gue inti dari segala intinya lebih ke arah situ. Dan kalau ngomongin di situasi ini gue lebih berpihak ke siapa ya? Gue berpihak ke Arne Slot. Karena mau gimana pun lu gak melecehkan pelatih lu di depan media dengan cara seperti itulah. Walaupun ini pelatih sedang di bawah tekanan, tapi lu ngomong begitu di media itu menurut gue gak etis. Dan udah banyak legend yang speak up juga. Mulai dari Gerrard, abis itu McManaman, abis itu legend-legend tim lain juga udah pada bersuara. Jadi intinya sih jelas ya, lu nggak berbicara kayak begitu soal pelatih lu. Jadi ini menurut gue situasi yang akan ditemukan solusinya. Komprominya pasti bakal ketemu, tapi ya jelas situasi yang menarik. Karena pasti kalian sendiri pada punya pandangan yang beda-beda kan. Mungkin kalian berpihaknya ke Mohamed Salah, ada juga yang berpihak ke Arne Slot, ada juga yang berpihak kedua-duanya out. Itu gue yakin pasti ada aja tuh yang pengen dua-duanya out. Karena di kasusnya Gerrard dulu kan orang disuruh milih Gerrard apa Rodgers. Ujung-ujungnya dua-duanya out juga kan. Walaupun harus nunggu beberapa bulan tapi ujung-ujungnya dua-duanya out. Jadi segala kemungkinan bisa saja terjadi, dan di situasi ini gue bela Slot karena kalau Arne Slot tetap ngebawa Mohamed Salah ke pertandingan lawan Inter, itu bakal ngasih presiden ke publik kalau dia adalah pelatih yang lemah gitu. Dia pelatih yang bisa disetir sama pemain, pelatih yang disentil dikit sama pemain akhirnya goyang setelah sebelumnya berhasil mencadangkan dia beberapa pertandingan, tapi giliran disentil malah langsung dibawa. Jadi menurut gue keputusan Arne Slot dengan tidak membawa dia udah tepat, dan di laga selanjutnya sih harusnya Salah udah main lagi lawan Brighton ya, dan gue yakin itu gak akan menjadi laga terakhir bagi dia bersama Liverpool. Jadi
rasanya ini hubungan yang masih bisa diperbaikin, bukan hubungan yang udah sifatnya pecah gitu. Jadi masih bisa diperbaikin dan gue sama sekali nggak khawatir akan situasi Mohamed Salah dan Arne Slot. Jadi kalau dari point of view gue cukup segitu aja karena gue nantikan juga poin-poin dari kalian atau kaitkan juga ke kasus tim lain. Jadi begitu aja. Liverpool yang menang kemarin lawan timnya Abel Inter dan wasit menjalankan tugasnya dengan sangat baik kalau gue bilang karena Van Dijk nggak handball, Wirtz emang ditarik, itu emang pasti hari gini hal-hal kayak gitu pasti direview sama wasit dan itu kasus yang sah juga. Konate buktinya golnya dianulir kan. Jadi menurut gue wasit menjalankan tugasnya dengan baik dan Liverpool gue bilang udah menuju kesembuhannya. Dalam artian udah mulai sembuh lah. Jadi situasi yang seharusnya Liverpool udah mulai ketemu obatnya lah. Jadi cukup dari gue segitu aja. Gue akan kembalikan lagi ke Gerardo dan ingat di depan sini waktunya 5 menit ya, karena kita akan mengetatkan lebih periode untuk maju di depan. Jadi kalau Gerardo dari bangkunya udah berdiri, udah mau ambil alih, artinya udah menuju 5 menit tuh. Jadi menurut gue kodenya cukup begitu aja. Sekian dari gue, terima kasih semuanya. Berarti kalau di antara lu pada ada yang lebih milih mihak ke Slot sama Salah keluar, nah lu cocok kerja di MK tuh. Soalnya nyari jalan tengah ya kan. Tapi balik lagi nih, kenapa ya tiap ada pelatih Belanda kayaknya tim ribet gitu ya. Kuping gua. Tiap pelatih Belanda urusannya sama pemain lama yang gak dimainin gitu. Gua nih seneng banget Felix nih tiap ada baru gini. Ngakak banget, lu lebih ngakak lihat. Lu lebih ngakak lihat orang ngebecantin Patrick Kluivert daripada orang stand up ya. Oke, teman-teman, sekali lagi gue ingetin ya 5 menit ya, 5 menit. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Ini ada, oh ya kurang boleh, tapi jangan ngambil lebih. Nanti lo kayak pejabat korup, ngambilnya kebanyakan, oke. Oke, kita langsung ke peserta pertama. Kalau tadi di mention sama Rizal, mungkin langsung aja kita panggil ya. Yang pertama adalah fans Inter Milan, boleh tepuk tangan buat Abel. Selamat malam semuanya. Sedikit disclaimer ya. Sedikit disclaimer buat teman-teman semua JM TV yang nonton di rumah. Apa yang Anda saksikan saat ini di layar handphone dan laptop Anda tidak sama persis dengan apa yang terjadi pasti bisa. Karena ini tidak live, tuh ada tandanya ya. Ya, tema dulu ya. Superstar layak diperlakukan spesial. Seperti apa dulu superstarnya? Kalau kita bicara Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ya mungkin iya. Tapi ya balik lagi, dalam sepak bola ya Pak, gua selalu berprinsip bahwa sepak bola itu ya olahraga tim. Olahraga yang menuntut 11-11-nya itu kerjasama, saling ya main dengan posisinya masing-masing, kiper, back, gelandang, winger, sampai striker itu semua harus berkesinambungan lah gitu. Gua kalau melihat case dari Mohamed Salah dan Arne Slot untuk kali ini, gue setuju mau Salah kali ini yang bersalah. Karena pelatihnya salah, udah notice dia buat salah. Tuh. Ya, jadi betul itu kata Pak Ismail by the way. jadi gue melihatnya Salah ini mungkin merasa, gue juga mungkin kalau jadi Salah gitu istilahnya mungkin bisa ngerti karena ya dia udah berkontribusi begitu banyak buat Liverpool dan juga dia apa istilahnya ya untuk negaranya pun juga udah kontribusi besar juga di Liverpool apalagi. Even sebelum Liverpool dia sempat di Roma, sempat di Fiorentina, di Chelsea juga. Jadi ya Salah mungkin merasa kayak I deserve more lah gitu. Gue pantas dapat lebih gitu. Dan the fact that kemudian dia dapat treatment mulai nggak dimainkan lagi, mulai dicadangin lagi, ya kan pasti akan merasa maksudnya apa nih gitu. Gue kan udah kontribusi banyak, lu nggak seharusnya kayak pinggirin gua gitu aja. Tapi kalau stance dari gua sih clear, apakah superstar layak diperlakukan spesial tergantung dia seperti apa. Kalau gua stance gua jelas, club is bigger than the player. Kalau gua, ya. Kita ambil case klub gua deh. Klub gua tuh dulu pernah ada Ronaldo Nazario da Lima. Oke, dia berkontribusi besar. Pernah bawa juara Inter juara UEFA Cup. Terus 2002 dia bawa negaranya juara dunia juga. Tapi ujung-ujungnya pindah ke Real Madrid kan dia gitu loh. Jadi Inter mungkin akan melakukan segala cara buat pertahanin dia. Tapi mungkin Inter pun sadar kayak kalau Ronaldo udah sehebat itu kayaknya susah juga kalau mau dia pertahanin gitu kan. Jadi makanya mungkin dari situ ya
apalagi case-case sekarang 10 tahun ke belakang kan emang banyak banget ya case pemain yang istilahnya potensi gede tapi tahu-tahu udah tergiur dengan uang gede ya. Maybe let's say kayak Neymar dari Santos sempat di Barcelona yang harusnya gue pikir dia akan langgeng di Barcelona tapi ternyata tergiur dengan tawaran PSG gitu kan. Mbappe pun sama Monaco, PSG, akhirnya sekarang ke Madrid gitu. Kalau gue sih tetap pada akhirnya stance gue jelas, klub tetap lebih besar daripada pemain siapapun itu. Even Messi aja yang istilah kata udah kayak jadi legendanya Barcelona tetap bisa pindah-pindah juga. Walaupun mungkin untuk case-nya Barcelona ya, karena ada finansial segala macam gitu-gitu ya. Tapi ya buat gua case tentang superstar di sepak bola ini ya harus dilihat dulu. Kalau memang dia sespesial itu untuk di-treat secara spesial ya lakukanlah dengan semestinya. Tapi jangan kemudian dia jadi kayak orang yang keras kepala kayak dulu kalau nggak salah Mbappe di PSG sampai dikasih saham gitu-gitu, sampai dikasih hak super spesial gitu ya. Itu kan malah jadinya kayak ibaratnya kayak anak kecil yang nggak dikasih permen terus dia manja, nangis-nangis, tantrum gitu kan. Oke, nah karena berhubung temanya Liverpool, saya mau nunjukin sesuatu, makanya saya bawa tablet nih teman-teman. Nggak. Oke teman-teman, itu saya tandain ya. Sampai saya tandain. Ini basically no rigore itu artinya tidak pelanggaran. Yang bawah rigore artinya pelanggaran. Ini adalah momen saat Van Dijk terkena bola dari tendangan salah satu pemain Inter. Dan ini pada saat Bastoni narik bajunya Wirtz. Jujur gua pas ngelihat momen Bastoni narik baju Wirtz sebenarnya agak kayak aduh ngapain sih gitu. Walaupun emang tariknya soft banget, sangat soft. Set gitu doang. Tapi for some reason itu akhirnya malah jadi pertimbangan dan akhirnya terjadilah itu penalti. Gue pas ngeliat itu kayak, apakah memang pada akhirnya harus ada kayak semacam aturan baru lagi kah? Premier League tidak menganggap itu penalti. Di Serie A juga kayak tidak akan dianggap penalti juga karena itu hal yang biasa juga, apalagi di Italia gitu kan. Makanya gue jujur, melihat kekalahan dari Liverpool seperti itu, buat gue lebih suka melihatnya lagi-lagi Inter karena kalah small margin lagi. Small margin error. Ini mengingatkan gue waktu Inter kalah sama Derby Milan. Kalahnya cuma gagal satu peluang Pulisic doang, and then that's it. Inter nggak bisa breakthrough, create chances iya, tapi nggak bisa banyak ciptain gol lagi. Buat gue, oke, mungkin kita istilahnya, kayak ter-scam lah gitu atau we were robbed gitu, dicuri gitu karena kalah kayak begitu. Tapi buat gue melihat masalah yang lebih besar di tubuh Inter itu sendiri, yaitu Inter masih kesulitan untuk bisa menang di match-match yang krusial. Kemarin gue lihat catatan, gue sempat posting di story juga, 5 dari 6 big match Inter kalah. Lawan Napoli, lawan Juventus, lawan Milan, lawan Atletico, terakhir lawan Liverpool. Cuma menang sekali lawan Roma. Ini membuktikan bahwa Kifu menurut gua harus segera cepat-cepat cari solusi supaya Inter lebih ampuh lagi lah gitu di big match. Karena kalau memang Inter mau mengincar Scudetto atau mengincar juara, menurut gua ya Inter harus sering menang di big match seperti itu. Karena kalau enggak ya cuma zona Eropa doang gitu kan. Inter bukan tim yang cuma ngincar zona Eropa gitu istilahnya kan. Jadi paling itu aja, gua gak mau terlalu memperpanjang masalah penaltinya Liverpool yang soft itu karena ya it happens, ya bad luck mungkin ya. Dan semoga ya harapannya Inter bisa segera menemukan solusi yang tepat untuk bisa stabil di big games. Ngomongin soal stabil, kalau mau kendaraan Anda stabil silakan Massive Thunder. Aki pilihan kita. Aki Massive Thunder yang sudah bertanggung jawab atas kelancaran acara KPI sepanjang tahun 2025 ini, terima kasih. Ya. Mungkin itu aja terakhir dari gua. Gue cuma mau kasih satu ungkapan. Besar pasak daripada tipker. Saya Abel, terima kasih. Terima kasih Abel. Ya buat yang mau langsung order boleh langsung kabarin Abel ya tadi produk-produk menariknya. Betul ya, tadi sekali lagi Abel udah sempat bahas ya bahwa ada pemain walaupun dia sumbangsinya udah banyak ya, nggak perlu diungkit-ungkit apalagi dibanding-bandingin sama orang yang baru nyumbang gitu ya, bener ya.
Muhammad Salah. Oke, tadi udah dibahas sedikit nih dari Abel, dari Inter ya. Dia sedikit nyenggol Rizal lah yang ngebahas penalti ya. Gue jujur belum nonton highlightnya tuh, belum tahu gimana. Jadi nanti gue nonton dulu baru ntar gue di grup ya opininya. Oke, yang kedua teman-teman kita akan lanjut. Dia ini adalah pemilik akun Twitter yang sering memberikan info-info statistik dan juga berita-berita bola. Gokil, yoi. Dia sempat waktu itu ngadain juga space. Space ya namanya di Twitter ya, di X ya. Space buat ngebahas perjalanan perjalanan tim yang itu lagi. Ya langsung aja boleh tepuk tangan buat Eski. Malam. Oke, waktu gua 5 menit. Kalau mau lebih lama pakai Aki Masif Tanda. Masuk. Oke. Jadi ada pemain yang merasa superstar dicadangin gitu ya, nggak mau gitu ya. Untungnya exco-nya bukan yang ngomong ya. Ya bukan. Gue nggak kesono. Tapi menarik. Kasus Salah ini unik banget karena dia dicadangin di waktu prime-nya dia. Jadi lo bandingin sama apapun juga sulit. Mau dibandingin sama paling Cristiano Ronaldo yang egonya juga gede dicadangin nggak mau sebenarnya. Tapi masalahnya ada salah dalam masalah. Masalahnya Salah ini adalah merasa dia berkontribusi besar untuk Liverpool dan Slot belum banyak memberikan bukti di saat dia Liverpoolnya sedang drop juga kan problemnya. Dan gue berada di posisi Arne Slot. Seperti yang Angri bilang juga, lo harus dengerin apa kata pelatih. Karena apa? Privilege seorang pelatih itu adalah memberikan taktik, memilih pemain. Kalau gue seorang manajer terus bawaan gue bilang di publik ya gue nggak percaya nih sama ini, ya silakan pergi. Ibaratnya itu tadi udah dibilang sama Abel bahwa kita olahraga kerja sama tim. Kita satu kesatuan, jadi bintang itu nggak harus melebihi dari klub. Kalau Salah mau bermain tanpa pelatih, bisa main sepak bola tarkam. Iya, kalau dia mau main di kanan, boleh. King Polo biar di kiri. Gitu maksud gua. Tapi kenapa Salah kok bisa seperti ini di publik? Itu karena mudahnya dia mengakses orang tuh sekarang mudah banget mengakses informasi. Dia bisa bicara dengan mudah di publik. Ini menurut gua ini bad attitude ya. Jadi Salah ini problematik sekarang. Ditambah legend-legendnya juga buka suara, jadi masalahnya makin panas. Dan tadi udah bagus pembukaan Rizal bilang bahwasannya si pelatih memberikan presiden bahwa gua memiliki kuasa. Yes, itu juga dilakukan sama si Relek ketika Wayne Rooney mencoba untuk konfrontasi sama si Relek dengan kontraknya. Dicadangin, tapi Rooney minta maaf. Angri juga pernah kejadian di awal-awal di Monaco bareng Jin Tigana, dia merasa komplain, protes, gue butuh waktu bermain, dia ngomong ke media. Tapi dia menyadari itu ketika dia udah dewasa, dia menyadari oh ya gue berposisi sebagai pemain tuh harusnya seperti apa, pelatih punya apa. Salah udah 33 tahun jadi Salah harus mengerti. Itu soal Salah, soal Vini. Ini soal Brazil ya, stereotip memang. Kalau orang-orang Brazil ini memang disiplinnya itu kurang. Banyaknya. Enggak semua orang Brazil. Tapi gue banyak cerita kayak Ronaldinho, kalau lu mau gue nggak mabok-mabokan tutup aja clubbingnya. Jangan, dia nggak bisa diatur. Nah ini juga Vini itu katanya Ancelotti bilang bahwasannya ini yang terburuk, katanya toksik lah di circle-nya. Lalu banyak yang bilang Xabi itu nggak bisa main manajemen. Sabar, baru berapa bulan. Kalau kata Pak Jokowi, sabar. Sabar, ini proses. Gue harus bilang, Julian Nagelsmann itu bilang, jadi pelatih itu 30% taktik, 70% adalah main manajemennya, social competence. Itu harus ditekankan. Kalau Xabi itu adalah seorang juara di Bayer Leverkusen. Sabarlah, dia yang bawa words gemilang kan. Sabar dikit gitu loh. Jangan langsung pecat-pecat. Tapi alhamdulillah gue dengar sih banyak yang memberi dukungan sekarang. Nah kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Itu adalah bukti bahwasannya pemain memberi dukungan apa enggak. Gitu. Jadi itu mungkin dari gue, pandangan gue masih tetap sama. Kalau soal Salah gue support Slot. Kalau soal Xabi, dia membutuhkan waktu dan dia sedikit demi sedikit
harus diberikan ruang untuk memberi bukti. Dan toksik-toksiknya itu juga mungkin adalah karena circle lama yang dibiarkan oleh Ancelotti. Kita tahu sebelumnya Madrid juga gagal. Mungkin kalau banyaknya kasus-kasus pemain lawan manajer juga ada yang paling lucu, ada Adem Lajik dulu di Fiorentina, De Leo Rossi tahu di lapangan diganti langsung berantem gitu. Besoknya De Leo Rossinya cabut gitu. Kan ini enggak, makanya pertahanin pelatihnya gitu loh. Jangan sampai yang nggak dipertahanin tuh pelatihnya kayak sebuah negara gitu kan. Ya, biar nggak korupsi, yang korupsi yang lain aja. Gua Eski, thank you. Tapi ini gue, oh iya soal, ini gue baru ingat soal Salama siapa slot ini. Gue ini ya bukan takutnya ya. Gue menyamakan atau memprediksi jangan-jangan ini jadi momen yang sama kayak Totti sama Spalletti. Ya dia pengen, ini kan soalnya Salah kan udah lekat banget sama Liverpool ya. Udah ya. Gimana nih momen diusirnya kapan nih, momen pindahnya tuh susah kan yang membuat itu. Bahkan kemarin ketika beberapa kali dia nggak dimainin aja kayak ini gara-gara Salah nggak main nih, gara-gara Salah nggak main nih, sekarang tiba-tiba momennya begini. Apakah akan sama kayak Totti gitu ya, walaupun zamannya beda dan posisinya beda nih, Totti sama Salah nggak bisa disamain nih. Persamaan mereka cuma sama-sama Roma udah itu doang. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang selanjutnya nih udah lama dia nggak tampil di sini tapi hari ini dia datang. Yoi, dia duduk di pojok, asik. Harus gak sih tempat duduk kayak gue kasih tahu gitu di pojok. Boleh tepuk tangan buat Rami Bernito. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini gue udah lama banget nih ya nggak tampil di KPI. Kira-kira itu terakhir bulan Januari kayaknya. Januari 2025 lah. Soalnya abis itu gue pindah ke Batam, abis itu ke Aceh, dan sekarang baru lagi balik ke Jakarta. Oke, itu nggak penting. Oke. Oke, karena tema hari ini adalah bahas Salah sama slot ini. Jujur nih, gue selama ini nih, semenjak Aceh banjir itu gue udah jarang banget nonton bola ya. Karena emang di sana nggak ada listrik nih, jujur aja nggak ada listrik, nggak ada internet. Gimana cara nonton bola kan? Tapi pas balik ke Jakarta lagi, gue ya nonton lagi lah beberapa match. Walaupun tetap sama aja, sama-sama hancur ya Liverpoolnya nih ya. Gue kira bakal lebih bagus ya, ternyata enggak gitu. Nah, gue tuh ngikutin, emang gue fans Liverpool ya dari 2008 sampai sekarang. Jadi gue ya tau lah dinamika Liverpool ini. Dan musim lalu itu kan kita juara ya sama Arne Slot ya. Dan permainannya tuh bagus banget gitu. Tapi semenjak kita match lawan PSG di round of 16 UCL di leg kedua lah kalah, itu permainan Liverpool menurut gue jadi hancur banget gitu. Jadi nggak kayak sebelumnya gitu. Dan itu ke bawah sampai musim ini gitu. Dan beruntungnya waktu itu Liverpool juara UCL lah. Juara Premier League lah di musim 2004-2005. Oh ya kan kalah penalti ya. Dan gue kira di musim yang baru ini tuh jadi musimnya super powernya Liverpool gitu. Karena beberapa pemain yang dark systemnya itu dibuang kan. Kayak Darwin Nunes gitu. Dan ya sayangnya Luis Diaz harus dibuang juga ya. Pan dia salah satu pemain lincahnya Liverpool gitu. Dan dibeli Alexander Isak, kemudian juga Florian Wirtz, abis itu Jeremy Frimpong, Milos Kerkez dan lain-lain. Gue kira itu jadi power utama Liverpool di musim ini. Ternyata itu cuma pertama-tama doang gitu. Sampai akhirnya kalah sama Crystal Palace, sampai akhirnya kalah terus gitu. Nah, gue tuh pertama adalah salah satu orang yang benci Salah lah di musim ini gitu. Dan gue adalah orang yang mendukung Salah ini harus dicadangkan gitu. Dan harusnya posisi RMF-nya itu waktu itu diganti Jeremy Frimpong, kalau nggak Federico Chiesa. Dan nggak tahu kenapa ini Arne Slot nih anti banget sama pemain Italia yang namanya Federico Chiesa ini. Padahal karirnya Slot itu udah diselamatkan loh pas lawan Sunderland loh. Tiba-tiba entah kenapa itu pas lawan Inter Milan emang beneran sakit atau gimana tiba-tiba nggak dibawa gitu. Nggak tahu apa emang Slot ini punya dendam sama Italia atau gimana. Kalau nggak salah kan pernah dikalahin sama Roma juga kan ya di Conference League atau dia Feyenoord pas masih zaman Feyenoord ya, apakah dia kebawa sampai situ. Dan dan sekarang kan sudah bergejolak lah nih antara Salah sama Arne Slot ini nih. Terutama pasca match lawan Leeds United ya yang 3-3 di mana di situ Salah nggak dimainin sama sekali. Dan Salah lebih milih mainin Endo dibanding Arne Slot lebih milih mainin Endo dibandingkan Salah gitu. Dimana waktu itu Arne Slot bilang alasan dia milih Wataru Endo karena si Arne Slot itu nggak pengen nyetak gol lagi tapi bertahan gitu. Tapi ternyata malah kejebolan ya sama pemain Jepangnya Leeds United waktu itu. Ya, Tanaka ya.
Nah abis itu, gue juga sebenarnya bingung ya. Gue pertama tuh salah satu orang yang mendukung Salah itu dicadangin gitu. Tapi di sisi lain, gue sedih juga nih ngeliat Salah itu kayak udah desperate banget sekarang gitu. Udah kayak minta transfer request. Bahkan dia bilang sama ibunya suruh datang pas match lawan Brighton ya. Terakhir sebelum AFCON itu. Dia bilang ini bisa jadi salah satu match terakhirnya Salah di Liverpool gitu. Nah, gue sih berharap nih Salah ini tetap stay ya di Liverpool setidaknya sampai musim depan. Karena kan musim depan itu adalah kontrak terakhirnya Salah di Liverpool ya gitu. Karena menurut gue Liverpool ini tuh belum bisa nyari penggantinya Salah yang benar ya di posisi RMF. Tadinya itu Federico Chiesa emang diproyeksiin buat gantinya Salah, tapi ternyata begitu ya cederaan-cederaan dan juga Arne Slotnya alergi sama orang Italia kayaknya. Dan untungnya di match lawan Inter Milan kemarin itu Liverpool menang ya. Walaupun tadi yang Abel sebutkan ada kontroversi, tapi ya itu mah alasan orang Inter Milan aja itu mah. Dan emang intinya nggak bagus aja itu Inter Milan nggak bisa jebolin itu. Padahal Liverpool defense-nya udah lagi bapuk banget lah itu. Gue udah kesel banget lah sama gaya bermainnya Virgil van Dijk yang masang-masang bokong itu. Buat apa coba itu? Harusnya ya sangat disayangkan sekali ya Liverpool udah datangin Leoni tapi dia cedera gitu. Makanya ya gue berharap lah di winter ini datengin back baru dan juga ya Salah baikan lah mas Slot segera. Walaupun gue berharapnya Slot segera dipecat ya. Nunggu Xabi Alonso dipecat ternyata nggak dipecat-pecat juga. Semoga nanti Liverpool dapat pelatih yang bagus lah gitu. Udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Januari muncul sekarang udah kayak Anthony Martial ya. Hilangnya lama banget gitu. Tapi datang-datang tampil bagus lagi. Gokil. Thank you. Tepuk tangan dong buat Refli Ferdito dong. Oke teman-teman, kita langsung lanjut. Yang selanjutnya itu adalah fans Liverpool sejati di antara lo semua. Lo semua tunduk dah sama dia pokoknya dah. Dia udah fans Liverpool dari Kenny Douglas masih bayi pokoknya. Yoi, kalau Mas Aryo benar dulu Mas Aryo bergurunya ke dia. Makanya tuh. Yoi, boleh tepuk tangan buat Yuno. Tema tes. Gue ke bawah, sorry. Gue ke bawah tema ya. Iya, gue kesel, benar. Apalagi temanya, apakah superstar layak diperlakukan spesial? Oh. Superstar tuh banyak kategorinya. Kecuali kalau beda ya, Salah dan Ronaldo, ya kan? Iya. El Messi, ya kan? Itu wajar. Kalau dia tuh legendanya tuh udah setara tuh kayak benar-benar pakem di sebuah klub, ya kan? Kecuali Ronaldo ya, kalau Messi udah gue akuin itu. Oke? Ini superstar layak diperlakukan spesial, enggak banget sih menurut gue. Gue nggak di pihak Slot atau Salah, ya kan? Tapi gue di pihak diri gue sendiri, gue punya pendirian. Oke, lanjut. Ya oke, kemarin di kondisi Liverpool ini benar-benar lagi turbulensi. Anjay, artinya apa? Iya, goyang itu. Gue dengar di podcast. Ya lagi berguncang-guncang gitu, lagi nggak stabil banget, ya kan? Dari awal musim juga menurut gue menangnya nggak menang lo harus menang, ya kan? Karena ada istilahnya tuh kalau itu dapat rezeki lah ya, gol-gol akhir, menit akhir. Dan gue perlu kasih tahu ya sama Mo Salah ini, dia tuh kemarin timingnya nggak pas banget. Tim lagi hancur begini, lagi turbulensi, dia ngomong di depan media loh, gitu kan? Ngomongnya dengan gimmick yang agak menurut gue rada nyolot. Kalau gue sih gue tampol bener tuh lagi ini. Ya kan? Apa pantas seorang legenda membongkar, istilahnya kan ini sama aja membongkar aibnya di sendiri kan? Membongkar aib klub kan? Ya kan? Ya kan? Menurut gue itu nggak pantas banget dia ngomong kayak gitu. Lempar aku ke kolong truk. Apaan? Ya kan? Iya kurang bis, terima jasa. Ya kan? Ada mereknya. Dewi Sri. Itu. Itu bukan lu dilempar sama klub ke kolong bus, tapi sama aja lo kalau membongkar aib klub, lo sama aja melempar klub ke dalam bus, ke dalam kolong bus. Menurut gue terbalik lo sama aja lo legenda yang menghilangkan legasinya dia sendiri. Gue yakin
sometime ya kan suatu saat nanti ya kan Salah akan menyesal dengan perlakuan dia ini. Gue menurut dia gue akuin dia bintang. Apa pantas seorang superstar icon klub gaji dengan mahal 400 ribu dolar ya? Pound sterling seminggu melakukan tindakan seperti itu. Gak pantas banget, ya kan? Lo lebih dewasa lah, lebih bisa mengontrol emosi lo sendiri. Ini jatuhnya nih, kasus Mo Salah dengan Vinicius Junior itu sebetulnya 11-12. Ego seorang pemain. Dua-duanya udah merasa bintang, dia merasakan memberikan segalanya untuk klub, ya kan? Salah boleh, lo ngungkit masalah yang dulu-dulu lah. Gue udah memberikan segalanya untuk klub. Iya, tapi kan kita lagi bahas di musim ini, oke? Pakem kita tuh di musim ini, coy. Anjay. Di musim ini. Lo kalau boleh lo bahas musim-musim lalu, iya gue akuin lo dulu, wah anjing gokil banget. Siapa yang bisa nyaingin Mo Salah kan? Ya kan dulu siapa? Striker Liverpool. Lambert, nggak ada yang kayak Mo Salah gitu. Ya kan? Iya. Menurut gue nggak banget. Lo ngomong, iya. Apalagi banyak legenda-legenda Liverpool yang udah buka mulut, ya kan? Gini. Kayak Gerrard, Graham Souness. Siapa lagi? McManaman, ya kan? Carragher emang ini sebetulnya jadi sorotan ya. Dia emang dari dulu tuh orangnya tuh to the point banget. Kenapa Carragher bisa ngomong kayak gitu? Gak bakal ada asap kalau gak ada api. Gue ingetin lagi sekali lagi. Yang buka omongan siapa? Salah duluan. Salah ngomong kayak gitu duluan kan? Ya wajar karena bereaksi. Karena dia juga merasa dia seorang legend. Ya walaupun legend bapuk ya. Tapi kan dia lihat gol terbanyak siapa kalau bukan dia? Iya gue akuin dia tuh orangnya emang to the point banget. Ya kan to the point banget. Dan emang sedikit kontroversi bacotnya ya kan. Nggak ada lak-lakannya lah mulutnya tuh istilahnya. Iya. Virgil van Dijk juga menanggapi itu. Oh iya bentar Ger. Virgil van Dijk. Gue bercontoh kayak Virgil van Dijk, Robertson juga pernah kok dicadangin. Tapi nggak speak up kayak gini loh. Ya kan? Jujur aja. Akuin dong. Rizal, akuin nggak? Ya kan? Robo kayak gitu. Oke. Mungkin sekian dari gue. Tapi sebelum gue menutup percakapan gue hari ini, gue ingin sedikit keluar dari tema ya. Gue ingin mengucapkan bela sungkawa kepada saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Oke. Gue yakin Indonesia akan kembali dan tangguh setangguh Aki Massive Thunder. Dan gue juga berharap semoga Slot dan Mo Salah lebih membaik. Oh ya satu lagi, kalian tahu nggak? Ada klub-klub Eropa udah memberikan bela sungkawa ke ke negara kita. Yang pertama gue akuin Manchester United, gue akuin. Ostkreil, ya kan? ATM, Dortmund dan Juventus. Ini hanya info aja. Pasti dari kalian ada yang nggak tahu kan? Enggak. Gue hanya memberikan itu aja. Oke. Sekian dari gue. Yuno bukan Yono. Teman-teman jangan lupa vote Yuno di JMTV Award ya buat minggu depan ya. Nominasi makanan ringan terfavorit. Enggak, soalnya kalau pandit susah lawannya Mas Aryo gitu. Makanan ringan kayaknya Yuno sama Cimol loh, Yuno nih. Bukan Cimol, Yuno nih menang nih. Mantap, keren ya. Keren. Yuno kemarin lo buat informasi buat lo semua. Kemarin kalau nonton Kampus League ada data-data pertandingan itu Yuno yang hitung. Tepuk tangan dong, gokil. Keren. Oke, karena udah Yuno kita closing berarti. Oke, yang selanjutnya teman-teman. Kita boleh beri tepuk tangan ke, gue lupa lagi namanya, Fajar. Ya, halo semuanya, selamat malam. Superstar layak diperlakukan spesial, apakah betul harus? Menurut gue sih, kalau di judul ini ya, tambah aja tidak, ini hapus, tanda seru, tidak. Karena apa? Karena begini ini, faktanya ya, klub tuh lebih besar daripada pemain. Pemain selalu datang dan pergi, itu aja. Liverpool kan udah tahu kan, ini kita bahas Liverpool ya, karena kebetulan Liverpool. Liverpool kan 1892 ya, dibangun oleh Joel Holding. Dari awal pertama sampai sekarang, ya pemain tetap kan, selalu berganti. Apakah Salah bisa lebih besar? Enggak. Karena gini loh, faktanya kita agak putar dikit ke belakang ya, waktu Liverpool pernah ingin mendapatkan Salah, waktu di Basel.
Tapi faktanya apa? Dulu dia sempat nolak Liverpool, malah memilih Chelsea. Nah itu, menurut gua sih salah. Emang sih secara kontribusi ke Liverpool baik secara gol dan trofi ya gede, tapi bukan superstar karena banyak loh legend-legend yang emang bisa dibilang superstar Liverpool. Yang paling tinggi ya tetap Gerrard sih. Cuman ya ada Alisson loh, ada Robertson kan tadi yang bilang Juno. Intinya ya tolonglah, lu harusnya sadar diri lah untuk sebagai pemain. Lu tuh ada masanya waktu tua dan lu tuh harus sadar diri lah. Lu tuh bakal diganti gitu. Kalau gue ya, perihal Vini di Real Madrid, Vini kan gimana? Gue susah sih orang Sunda ngomong Vini lah, Vinicius. Menurut gue sih ini kayaknya udah masalah sering terjadi di Madrid ya. Karena emang Madrid itu tim yang berkumpulnya para pemain bintang, ya emang pelatih itu harus bisa memanage ruang kontrol banget ya pemain. Cuman untuk sekarang ya pelatih yang bisa menjaga ruang kontrol itu siapa? Yang tersedia ya di market. Ya mungkin Zidane. Cuman Zidane juga belum tentu bisa menangani karena waktu itu juga karena Zidane juga pengen jadi pelatih Prancis ya gitu. Ancelotti juga kan mental juga kan, ya karena ya dia juga bahkan pernah ngasih tahu Alonso kan bahwa ya ruang ganti ini tuh egonya terlalu tinggi gitu. Ya gue sih hanya bilang ya untuk Madrid ya harusnya sih jangan khawatir lah dengan masalah ini. Karena apa? Kalian tuh udah sering kok menurut gue ya. Cuman ya kalau soal ganti pelatih ya silahkan cari aja market yang pas gitu. Dari gue pribadi ya. Tapi gue ya balik lagi ke perihal Arne Slot sama Salah. Kalau gue pribadi ya harapannya ya pasti semua pemain Liverpool mending damai lah udah hidup damai itu indah kan? Iya kan, jangan bikin huru hara lah. Soalnya gini loh, Liverpool kan dalam diambang krisis ya, jangan ditambah krisis. Udah itu aja sih bener kan? Apalagi ya di Premier League kan Liverpool sering remis kan, remis mulu 1-1, gak pernah tambah 2 gitu kan? Karena ya 1 match 3 poin gitu. Tuh maksud gue gini loh, udah tau lah ya kita tuh lagi krisis ya harusnya ego tuh turun. Cuman gue juga ada keluhan tersendiri ya untuk pelatih Belanda ya. Kenapa ini Gakpo sering jelek tapi gak pernah dicadangin itu aja. Kayak salah gitu, harusnya berani gitu. Cuman baru salah ya, mungkin kedepannya bakal diganti atau dicadangkan. Ya gitu sih dari gue untuk kedepannya. Nanti Sabtu kan lawan Brighton nih. Gue pengen lihat nih apakah benar Salah bakal jadi match terakhir atau nanti juga bakal terjadi yang lebih parah. Contoh kan ini main di Anfield kan. Kalau misalkan kalah nih, bakal rame nih. Apakah ya Salah bisa aja out atau enggak ya Slot makin digojak ganjing, apalagi nanti AFCON kan. Itu pembuktian untuk seorang Arne Slot apakah benar tanpa Salah lebih baik. Itu sih dari gue sih. Karena itu judgment day buat dia sih. Salah gak ada, oke kan katanya Salah sangat mengganggu untuk Liverpool untuk sekarang ya. Bukan gak perform gitu. Oke, Salah gak ada nanti AFCON. Nah kita lihat aja. Apakah dia bakal banyak alasan lagi gitu aja sih dari gue. Untuk Slot juga ya harusnya bisa mencari ide lah. Ide lebih baik lah. Karena ya lu tuh udah mentok ya harusnya berani berubah 3-4-3 kayak atau apa-apa. Cuma harus ada perubahan lah gitu. Bola juga jangan lari dari back, lu dari Pandai, Konate udah muter-muter terus ke wing kayak gitu terus. Ya gitu aja dari gua sih. Saya Anwar Pajar gak mau banyak bicara karena mentok itu aja. Terima kasih. Lu pakai bilang udahlah Salah sama Slot damai aja, udah kayak varionya Salah habis nyerempet tau gak? Udahlah damai aja bang gitu kayak. Tapi kok bisa ya ada klub-klub yang kayak mau mecat pelatih ya, kayak pas banget bentar lagi Natal gitu kayak momen yang tepat gitu ya. Apa gimana kalau kita tukeran aja nih, Peter Clifford ke Madrid, nah Xabi Alonso ke Liverpool, nah habis itu Salah ke Indonesia. Bagus kan, pilihan bagus. Kita butuh pelatih dan winger emang. Seneng banget. Oh ya karena udah ketawa mulu nih dari tadi. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia sahabat Bapak Exco. Malam semua. UCL, ACL, SEA Games, drawing Piala Dunia. Bung Harpa ke kandang macan. Pilih dari 5 itu mau yang mana?
banyak pilihannya seperti Aki Masif Thunder. Bung Harpa aja, Bung Harpa. Oke, omong itu pertama. Oke. Menurut gua ya, kalau mau goblok-goblokin dan kibul-kibulin orang, terniat dan terukur gitu loh. Kita tuh, aduh please deh. Kalau soal perkara kapten, ya kita mau udah pada nggak bodoh kali digituin. Ya itu aja sih reaksi gue. Enggak lah. Kan itu inti utamanya kan. Mau yang mana lagi nih? Oh yang salah. Si Fir'aun ini satu ini. Ya bener kan raja Mesir, bukan raja. Jadi gini, kalau soal salah ya sebenarnya gue senang sih Liverpool menang kemarin lagi dan lagi bukti kalau tanpa salah lu bisa sebenarnya bisa jalan kok taktiknya. Bahkan mungkin gue yakinin 100% ya. Salah pergi ke AFCON, tanpa salah tuh Liverpool pasti bakalan menang lagi. Ya boleh diklip gak apa-apa. Cuman siapa tau buat mau diulang lagi. Oke. Tanpa salah ke AFCON, Liverpool menang lagi. Udah tuh. Terus ini ya, kalau soal kan tadi kan relate sama yang pertama tadi kan, ya ini kan jadi kelihatan kan ada sebuah caption dari Kapten Asnawi bilang, saya rela kok menyerahkan ban kapten saya. Saya rela menyerahkan ban kapten saya karena performa saya sudah menurun. Ya harusnya salah seperti itulah. Rela untuk ikhlas menyerahkan posisinya karena sudah menurun performanya. Itu bukti bahwa seorang pemain yang utama yang sudah lama berkontribusi mau menyerahkan tempatnya kepada yang potensial ke depannya. Bahkan sebenarnya nih kalau gue bilang harusnya salah tuh cabut beriringan dengan cabutnya Firmino sama Mane. Karena menurut gue masa edar mereka setelah puncak dari masa edar mereka selesai, mereka harusnya udah cabut semua beriringan. Karena supaya ngasih tempat juga ke Nunes sama Diaz, karena ketika masih ada salah dua pemain itu jadi ketutup sinarnya ya. Makanya akhirnya juga Luis Diaz dan Nunes cabut karena mereka sadar bahwa mereka nggak bisa ngimbangin salah di masa itu. Tapi kayak cukup lah ya kalau yang salah ya, karena gue yakin lawan Brighton nanti bakalan will be the last, mungkin the last lasting forever buat Salah. Bahkan kalau gue saran ya, benar mending benar. Kalau gue lebih prefer, gue lebih bela slot dibanding Salah, karena menurut gue kalau kata Koci bilang kan waktu soal Messi kan bilang udah ini udah cukup, thanks for the contribution, udah sampai sini aja, kita harus move on dengan yang ada sekarang. Terus kalau soal Madrid, ya itu dinamika memang begitulah ya. Ya itu lagi kata-kata itu diulang lagi. Gue bilang sih ya semoga kalau untuk ini ya Madrid usir aja langsung lah Vini dan yang bener-bener dablek itu semua kalau nggak bisa dia itu. Lalu apalagi tadi menu berikutnya, oh ya yang drawing ya. ASL dulu. Oh ya pertama hatur nuhun Persib dan Dewa ya udah berjasa buat Indonesia. Paling enggak ada hiburan lah buat negara kita yang sudah digagalkan ini. Cuman gue lihat kan IG-nya RCTI kan yang posting dua tim ini. Ini gue protes. Kenapa sih Bapak tidak ada di tengah di antara dua tim itu? Karena kan kita harus ingat Persib dan Dewa nggak akan sampai seperti ini karena si Bapak, nggak ada si Bapak itu. Semua tuh karena peran si Bapak, ingat itu harus itu. Persib dan Dewa bisa begini. Terus langsung drawing deh.
banyak dari kita kemarin ngeposting dengan lagu Armada ya, harusnya aku. Karena memang itu harusnya posisi kita tuh grup D, grup H, grup itu milik kita tuh. Kapan lagi kan bisa ngeliat Rido, Nekel Yamal yang lu sebel-sebelin semua selama ini. Kapan lagi sekelas Verdong ngayam-ngayamin Bape. Abangnya ya bukan adenya mah udah jadi rekan Steam. Ya itulah gimana, ya emang kecewa sih. Kayak dulu memang biasa aja ya, kita nonton drawing kayak buat dukung negara lain. Sekarang kita ngeliat drawing, ya sedih aja sih ngeliatnya. Tapi ya udah itu aja. Kalau buat besok, ya semoga menang tanpa kebobolan. Itu aja masih. Makasih. Sekedar informasi ya teman-teman, kita 5 menit cuma emang sampai Felix, habis ini bebas lagi waktunya. Membatasi kata-kata yang tidak aman lagi nih keluar, takutnya JMTV hilang ntar di YouTube kan kayak yang lain-lain gitu. Maksudnya kayak roller Tamiya gue hilang karena udah lama copot. Roller Tamiya Sonic Saber hilang gue. Nyisa Spin X sama Tridager aja. Yoi, oke yang selanjutnya tadi udah sebut-sebut ya sama Felix. Ada satu klub yang habis lolos. Yoi, kemarin performanya luar biasa. Bahkan bikin finalis tahun lalu nggak lolos ya jadinya. Iya nggak lolos ya si LCS ya. Oke langsung gitu. Kalau gitu dia udah kesini udah pakai jersinya. Langsung kita panggil. Boleh tepuk tangan buat Raffi. Selamat malam KPI. Luar biasa. Superstar layak diperlakukan spesial. Menurut gue ini bukan superstar sih. Yang superstar itu Massive Thunder dong. Gila. Jelas Massive Thunder itu superstar. Gue rasa lihat dinamika ini fans Liverpool mungkin ada yang kebagi dua ya. Ada mungkin yang semua sayang slot atau semua sayang salah. Gue gak tahu nih mungkin ada pada di kubu mana. Mungkin gue nggak banyak bahas soal Liverpool, tapi gue masih ada satu sangkut pautnya nih sama temanya soal superstar. Ada dari salah satu klub ini ya, Persib. Di musim ini ada satu pemain, dia emang bukan superstar, tapi dia ngerasa dirinya ini superstar. Gue ada sangkut pautnya tadi yang Eski bilang soal stereotype pemain Brazil. Nah ini clue-nya adalah pemain Brazil. Mungkin di media-media udah banyak tahu ya siapa pemainnya, yaitu William Marcilio. Dia emang seorang playmaker, pemain nomor 10 atau biasa bilang trequesta ya. Ya, terus emang kalau kita lihat di musim lalu dia di Arema emang gaya mainnya stylish banget. Kayak bola tuh harus ke dia, sisanya terserah dia. Sementara di Persib musim ini tuh nggak bisa. Bojan Hodak udah punya sistem sendiri di mana semua pemain harus ngikutin sistemnya dia. Nah ini yang terjadi di skuad Persib musim ini nih. Di mana si William ini, jadi di Persib musim ini ada beberapa pemain yang musim lalu itu pemain bintang di klubnya. William Marcilio udah jelas di Arema, walaupun dia main di putaran 1 doang. Terus ada Berginho di Borneo FC sama Peralta dulu. Terus ada beberapa pemain asing yang newcomer datang di Indonesia, ada Luciano Goicoechea di klub sebelumnya, sama ada Julio Cesar di Thailand sebelumnya. Nah bedanya beberapa pemain yang baru datang yang memang pemain kunci di sebelumnya ini, mereka bisa ngikutin nih arahannya si Bojan Hodak sistemnya. Terutama pemain Brazil dari Borneo juga, si Berginho. Kalau yang ngikutin Liga 1 pasti lihat musim lalu itu si Berginho ini pemainnya 11-12 sama si William nih. Gaya main stylish, suka tekak-tekuk sana sini, dan paling sering apa? Delay bola. Itu sih. Tipikal pemain Brazil. Nah bedanya pemain yang si Berginho ini, dia bisa adaptasi sama strategi pelatih. Karena baik lagi tadi yang udah semua bilang, pelatih itu di atas segalanya dibandingkan pemain. Semua yang ngatur itu pelatih. Kalau pemain gak nurut, ya lu harus out. Ini yang terjadi. Ada clash antara pelatih dengan pemain. Lalu ini kasus William udah sampai ke manajemen Persib. Dan bagian manajemen udah statement WHO. Dia udah statement William musim ini putaran pertama selesai. Entah dipinjamkan atau apa, gue nggak tahu. Yang jelas dia udah bukan bagian dari Persib lagi. Nah ini menekankan bahwa sebagai pemain, baik lagi entah mau William atau Salah atau Vini, kita ini sebagai pemain ya emang harus ikutin pelatih. Pelatih yang punya strategi, yang ngatur siapa yang main duluan, siapa yang diganti, semua itu pelatih. Jadi segala kewenang itu ada di pelatih. Itu sih menurut gue. Dan sedikit ngomong-ngomong soal Persib, kemarin baru aja lolos ke
Knockout, tepuk tangan dong buat salah satu wakil Indonesia, luar biasa. Kalau emang ada yang komen, lawannya klub ASEAN doang, bodoh amat. Lolos. Juara grup, tetap juara grup, itu statusnya. Kalau kita lihat di musim lalu, emang Persib hancur banget di ACL. Peringkat 4 di bawah Port, Zhejiang, sama LCS, Lion City Sailor. Tahu apa yang bedain Persib musim lalu sama musim ini di ACL? Apa tuh? Ada yang tahu? Apa coba? Enggak sih. Yang bedain Persib musim lalu sama musim ini, itu justru di kualitas pemainnya. Musim lalu Persib banyak banget ngandelin individu-individu. Kalau kalian lihat musim lalu itu banyak banget Tyron Sentris lah, Siro, DDS. Terlebih usia mereka pun udah usia cukup uzur dan bukan levelnya Asia lagi, sorry to say. Nah ini nih, ketika mereka udah stuck, musim lalu Persib nggak bisa apa-apa udah. Mereka kayak bingung lah, kayak ayam tanpa kepala. Aduh gimana nih, main bintang gue stuck, gue harus apa. Sedangkan musim ini enggak. Bojan Hodak udah punya sistemnya juga udah rapi, pemain bisa adaptasi. Even sekelas Tom Haye pun di awal musim kalau kalian lihat itu masih di bench terus loh. Masih mulai dari babak kedua. Sekarang dia udah bisa ngikutin ritmenya Persib, Bojan Hodak. Ya dia layak main dari awal lagi. Terlebih di match kemarin nih. Mungkin ada beberapa yang nonton emang agak sedikit gemesin ya. Persib di 20 menit pertama itu nge-push abis, bombardir. Ada sekitar, di satu match itu ada 25 shot, bayangin aja. 25 shot, 9 on target. Sedangkan Bangkok 9 shot, tapi nggak ada yang on target. Jadi ibaratnya udah Teja tuh nyantai aja udah di gawang. Itu sih. Tom Haye nyaris golin, kena tiang. Beberapa pemain juga, Julio Cesar, Ramon Tangki walaupun dapat gol. Nah ini nih, ini yang menurut gue yang membedakan Persib musim ini sama musim sebelumnya. Distribusi golnya itu lebih merata dan baik lagi kekompakan timnya itu sih. Gue ada sedikit lewat soal pemain. Ini ada fakta menarik. 2017 Persib ada marquee player Michael Essien, ya oke, sama Carlton Cole. Ini ada sedikit sakut pautnya sedikit. Pas dilatih coach Jajang Nurjaman, ini dua pemain itu benar-benar nurut banget sama coach Janur. Even mereka ini bintang ya, main superstar, tapi mereka ngeliat coach Janur, ya udah, ini bos, dia bos kita. Jadi benar-benar respect banget sama mereka. Just ada satu cerita sedikit. Waktu Persib biasanya kalau mau latihan tuh ngumpul dulu di mes di Stadion Sidolik. Nah, dua pemain ini justru jadi panutan nih. Mereka yang duluan selalu datang. Nah, ini justru yang menurut gue, ini loh pemain bintang harusnya kayak gini. Ngasih contoh ke para pemain lainnya, terutama yang junior sih. Dan terakhir, gue minta supportnya nih buat seluruh JM Team, seluruh masyarakat Indonesia. Asik. Support terus tim lokal Super League, terutama yang main di ACL. Let's go Maung Bandung, terbang tinggi di USL. Thank you. Oke, ya biar gimana pun juga sekarang tim Indonesia yang berjuang di Asia itu yang mengangkat koefisien kita ya. Jadi semakin jauh perjalanannya, slotnya akan semakin nambah. Nah kalau slot yang ini, wes nggak tahu lanjutannya apa, udah itu doang temunya. Oke teman-teman kita lanjut nih. Oh ya walaupun tadi kalau kata Raffi namanya pelatih harus dihormatin dan dia junjung tinggi ya. Walaupun buat Felix nggak semua pelatih pantas gitu. Udah segitu aja biar Felix seneng aja. Biar kelihatannya pembahasannya tuh sama dia relate terus gitu loh. Oke selanjutnya kita langsung panggil temennya Raffi yang ada di sebelahnya. Yoi, dia adalah fans MU. Gua nggak tahu nih MU relate nggak sih ngebahas kayak begini-beginian gitu. Oh relate ya, gokil. Udah mau bubar kata. Boleh tepuk tangan buat Eki. Oke, selamat malam semuanya. Gila udah lama banget nih nggak kesini nih. Elah, sibuk tuh, sobat sibuk gue anjing. Superstar layak di perlawanan spesial menurut gua nggak juga sih, karena ya kalau tadi Gerardo juga ada sempat mention, relate gak sih fans MU dengan ini? Cukup relate, apalagi beberapa musim sebelumnya kan United pernah kedatangan salah satu bintang sepak bola ya, Cristiano Ronaldo, dan di momen itu benar-benar fans MU tuh terbelah menjadi dua, ada yang mendukung Ronaldo dan juga ada yang mendukung Erik ten Hag ya, manajer United ketika itu. Dan masalahnya yang memihak Ronaldo ini gak hanya fans MU tapi fansnya Ronaldo juga yang ngikutin Ronaldo dari zaman Juve, Real Madrid. Nah itu yang waktu itu bikin pressure ke ten Hag gitu. Sedangkan di case-nya Liverpool ini di kasusnya Salah, kalau gue rasa kayaknya yang kebagi dua di sini cuma fans Liverpool doang ya. Nggak, ya maksudnya nggak sehektik ketika konflik Ronaldo dengan ten Hag gitu. Dan
Kenapa gue bilang superstar tidak layak dispesialkan? Karena seharusnya pemain superstar atau pemain bintang itu ya memberikan contoh ke pemain-pemain lainnya gitu. Dan di kasusnya Salah ini menurut gue itu sebuah hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Mo Salah itu. Dan gue rasa ini Mo Salah ini emang kurang istighfar aja gitu, kayak nggak ada yang ngingetin Mo Salah istighfar gitu kan, astagfirullah nggak boleh nih, gue harusnya nggak boleh gini nih. Harusnya gitu kan dicontohin oleh Mo Salah gitu. Tapi kayaknya dia juga terbawa suasana duniawi gitu, dia terlena dengan label pemain bintangnya, dia sampai lupa kalau ini semua hanya titipan gitu loh. Astagfirullah Mo Salah, tobat kamu Mo Salah. Tidak boleh seperti itu. Iya kan, harusnya kan kayak gitu dan nggak hanya di United, gue juga ngeliat di Chelsea juga sempat ada momen ketika John Terry di akhir masa prime-nya, ketika itu juga John Terry kan sering dicadangin sampai akhirnya perannya digantikan oleh Gary Cahill. Dan yang diberi contoh oleh John Terry adalah dia nggak ngambek kayak Salah gini walaupun dia kapten ya, dia justru malah jadi punya peran gitu di ruang gantinya Chelsea sampai akhirnya mereka bisa merengkuh gelar juara ketika itu ya kan. Nah yang harusnya dilawan Mo Salah adalah kayak gitu ketika dia dicadangin, ya udah nggak usah nyalahin sana sini, udah fokusnya ke tim lu, kasih semangat gitu ke teman-teman lu, ayo bisa kita dukung pelatih kita yang satu ini, walaupun mungkin secara strategi mungkin ada kontrak tapi setidaknya ada peran gitu sama tim. Nah itu yang harusnya dibangun sama seorang Mo Salah gitu sih. Dan bicara soal UCL agak kurang relate tapi gue nonton dan di match kemarin salah satu yang gue tonton adalah Liverpool lawan Inter. Dan di match itu di babak pertama Liverpool agak kurang nemu touch di babak pertama, tapi ketika di babak kedua justru Inter yang agak bingung kok bisa di babak pertama Inter banyak menekan tapi di babak kedua kok banyak tertekan gitu. Sampai akhirnya lahirlah golnya Szoboszlai lewat gol penalti ya, walaupun itu banyak yang bilang golnya penalti doang, tapi ya udah intinya menang buat Liverpool. Dan tapi kalau di permainan itu sebenarnya gue masih belum menemukan Liverpool yang menakutkan gitu dalam tanda kutip ya. Karena kalau kita lihat di musim lalu dan di awal musim gitu kan, catatan ataupun cara bermain Liverpool tuh kayak menunjukkan ini loh klub besar gitu loh ya kan. Tapi ketika di pertengahan musim ya kita lihat juga Liverpool agak ada masalah. Kemudian juga di match lawan Inter gue lihat juga masih belum menemukan perform terbaiknya gitu di eranya Arne Slot. Dan akhir pekan nanti mereka akan menghadapi Brighton dan semoga mereka bisa naik kembali supaya bisa ceng-cengan lagi sama kita gitu, sama fans United ya kan. Oke, mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan kali ya. Terima kasih, selamat malam. Ya aneh ya kalau denger fans MU kagak ngeluh tuh kayak ada yang kurang ya. Kayak masa fans MU ngomongin Liverpool gitu kan. Aneh gitu, kurang gitu. Oke teman-teman kita lanjut nih. Yang satu ini katanya dia semangat banget datang hari ini karena dia mau ngata-ngatain Vini sama Yamal katanya. Kita lihat ya, dia adalah MC minggu lalu kata yang banyak fansnya nih sekarang nih, gokil. Hari ini dia penampilannya kayak Pongki Jigustik. Salah, kayak Baim Jigustik maksudnya. Salah lagi, ya udahlah. Boleh tepuk tangan buat Ryuga. Ya, selamat malam. Hola todos. All the people, so many people. Ya. Udah kagak masuk kamera itu. Ya ini gue lagi impersonate Vini Impersonate Vini ngambek. Kan dia ngambek sama Sakbi waktu Klasiko kan. Tapi Klasikonya menurut gue itu gak berguna anjing. Udah standby. Ada gimmick. Sama gue pas selalu ada gimmick. Tiada hari tanpa gimmick ya kan. Ya, menurut gue itu kalau kemenangan Klasiko kemarin ya ini bahas Madrid dulu nih ya, karena gue sebagai fans Madrid. Itu kayak gak guna gitu. Kita menang secara eksternal lawan ya serangan luar, tapi kalah sama di dalam. Ini apa bedanya sama Indonesia dijajah sama Belanda anjing, lawannya pemerintah juga bangsat. Iya kan? Ya, aneh banget. Tapi tadi malam tuh jujur aja nih teman-teman, gue tuh deg-degannya bukan karena kalah. Kalau kalah ya udah gue pasrah gitu. Ini juga toh mainnya bagus. Menurut gue mainnya bagus. Nyerangannya bagus gitu. Berusaha nyerang, Bellingham juga shot on target terus. Vini aja tuh yang main kayak orang tolol anjing. Ya nendang nih kena orang. Ya Allah goblok banget kata gue nih. Kebanyakan main nama janda dia.
Iya ceweknya janda teman-teman lu gak tahu ya. Ceweknya janda anak 3. Lu bayangin aja. Beneran ini mah buset kayak admin Lambe Tura gue ya ngomong begini. Ya tapi waktu itu gue deg-degan nih Sakbi pecat aduh ya Allah gitu-gitu. Gue udah mau nangis itu sebenarnya. Beneran gue udah deg-degan gitu. Kalau kalah ya udahlah gue pasrah aja gitu. Biarin aja biar fan klub yang suka menyamar-nyamar itu happy. Inisial Decul gitu. Nah, lu Instastory anjing tadi malam gue lihat. Salah. Ya, nah abis itu Sakpi akhirnya keluarkan dari Bernabeu naik mobil ya kan. Dan ternyata Madrid itu banyak yang berhenti dia untuk supportin. Kita percaya sama lu. Gua pun juga begitu. Gua pikir gue doang ini sendirian. Ini lama-lama kalau Sakpi itu Sun Goku dikasih bola semangat jadi tuh. Ya bola semangat ya jadi tuh ya kan. Diberhenti, Sakbi ayo, gue yakin lu bisa. Makanya dipakai dulu Massive Thunder. Nah itu dia masuk, oke. Ntar contekan nih anjing. Nah oke kita lanjut. Contekan jadi gue, please mau yang dibahas apa ya, gak kayak Felix, dia mah udah emang keren dia Felix mah, ya kan. Ya, nah bahas ini ya si Superstar layak diperlakukan spesial, menurut gue Salah emang luar biasa gue akuin. Dia ini pemain luar biasa selama di Liverpool. 3 kali masuk final ya? Masuk final Champion, 2 kali Premier League ya? Bener ya? Bener Jal? 2 kali ya? 2 kali final UCL. 3 kali kali? Oh iya, sorry ya. Luar biasa menurut gue. Tapi menurut gue Salah ini gak ada apa-apanya. Kalau gak ada Klopp, bener gak? Karena Jurgen Klopp yang itu. Harusnya Jurgen Klopp tuh bikin video. Salah kalau gak ada saya, kasihan deh. Itu dia. Iyalah. Iya anjir. Justru yang menurut gue nih, makanya waktu itu gue sepakat tuh waktu itu Coach pernah ngomong. Jurgen Klopp tuh yang harusnya dibikin patung. Ya kan di setiap arena Liverpool, di setiap utara, selatan, barat, dan timur gitu. Karena dia yang luar biasa gitu kontribusinya. Bahkan di musim pertamanya. Kalau Salah ini kan ya ampun ngambek doang ya kan. Tiap bulan Desember pasang pohon Natal. Anjing ya ampun. Aduh. Nah. Hah? Kagak lihat jam ini cotek kan kocak. Gue mau bahas apa ini. Nah, gue bahas, ya ini bener kata Gerardo, gue mau bahas balik anjing. Kita bahas Barca dikit ya. Ternyata bener apa yang diomongin Akbar minggu lalu. Ternyata Araujo ini kena mental ya Bar. Parah banget anjir. Buset kata gue kemarin ngomong. Udah Araujo dengerin Hindia baik, dengerin Fizz kayak apa kayak kan kalau Genzi, dia kan Genzi tahu gue Araujo tuh. Jadi dengerin Hindia aja Fizz, kau bermasalah jiwa, lu sakit jiwa, apalah segala macam ya. Ya kan, ngapain lu ke Israel ya kan, tembok ratapan buset dah kayak legend-legend yang kemarin ya. Legend-legend yang Barca kemarin juga ke tembok ratapan ya, anjir. Ngapain cuk. Kalau mau ini mah ke Indonesia aja, kalau mau perjalanan spiritual ya. Ketemu gus-gusan ya kan. Kata Afif Saffi tuh, bener gue sepakat banget itu. Sepakat banget itu. Iya kan. Ngerokok sama gus-gusan ya kan. Setiap rokok ini adalah pahala. Ini rokok Sampurna Mil. Hanya apa? Araujo. Sekian dari gue, thank you. Gila, gokil banget. Enggak, lu tadi maksudnya apa sih Xabi Alonso keluar disemangatin, lu ikut di situ juga bagaimana maksudnya? Oh, saya tadi lu bilang gue juga jadi orang yang sama nyemangatin. Gue pikir lu di situ juga nyetop Xabi Alonso, parkir gitu. Gue kira jukir Santiago dia. Lu nggak tahu aja kan Salah bikin video dia ntar musim depan. Saya akan kembali ke Mesir, ke kampung halaman saya sebagai warga Mesir biasa. Gitu ntar. Itu tuh. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi klubnya udah disenggol-senggol sama dia, orangnya juga udah disenggol ada di depan sini. Kayaknya seru kita antar JMTV musim depan bikin open fight nih kayaknya. Yoi. Akbar sama Ryuga. Nah, yang digebukin Felix. Oke, langsung kita pakai. Buat tepuk tangan buat Akbar. Selamat malam KPI. Superstar layak diperlakukan spesial atau tidak? Menurut gua enggak ya. Tapi beberapa pemain sempat dikaitkan dengan hal-hal seperti ini. Kita mulai dari Barcelona dulu ya. Mungkin di era Lionel Messi ya. Kita tahu Messi bukan hanya pemain yang top lah di Barcelona, tapi di dunia juga. Dan beberapa perlakuan spesial memang didapat oleh Lionel Messi, tapi sejalan dengan apa yang dia berikan kepada Barcelona.
Dan perbedaannya Messi adalah baik itu di Barcelona ataupun Argentina, dia ini diperlakukan spesial tapi pemain lain tuh mendukung. Contoh di Argentina, gimana dia rekan timnya berusaha untuk ayo kita fight World Cup harus bisa juara. Walaupun memang itu balik lagi kerjasama tim, semua pemain punya andil. Tapi karena dia tahu Messi adalah pemain yang spesial, karena mungkin dia juga mengidolakan Lionel Messi, jadi mereka bersatu untuk berikanlah yang terbaik untuk Lionel Messi. Tapi ya itu poinnya adalah lo harus bisa memberikan kontribusi dulu gitu. Dan karakter lu seperti apa? Karena gue melihat ini berbeda dengan Mo Salah. Minggu lalu gue bilang bahwa salah satu poin penting Liverpool musim lalu juara itu karena kontribusi dari Mo Salah. Tapi tadi solid banget yang dibilang Yuno bahwa kita bicara musim ini. Kenapa sih slot cadangin Salah? Kenapa dia berpikir untuk cadangin Salah? Apakah murni karena ada konflik personal atau karena Salah tidak memberikan kontribusi seperti yang dia lakukan musim lalu? Karena mungkin sudah underperform ataupun beberapa pemain cabut, mungkin seperti yang dibilang sama Rizal juga karena nggak ada TAA jadi dia nggak bisa tune in dengan pemain. Itu juga bisa. Dan sebagai seorang pelatih, lu memiliki kewenangan untuk memilih starting line up lu, memilih taktik lu sesuai dengan visi dan keinginan lu. Oke. Jadi keputusan penuh harus ada pada pelatih. Walaupun memang kadang ada discuss dengan kapten tim ataupun dengan pemain-pemain senior. Ini gimana baiknya segala macam. Tapi memang keputusan final ada pada seorang pelatih. Jadi gue cukup respect dengan apa yang dilakukan oleh Arne Slot kemarin dengan dia akhirnya bisa menang ya lawan Inter Milan. Walaupun mungkin step by step dia masih struggle mungkin, tapi ini tetap 3 poin penting buat Liverpool. Bukan hanya, menurut gue bukan hanya soal kemenangannya aja, tapi kemenangan ini walaupun cuma 1 kemenangan bisa membangkitkan mental mereka. Di weekend mereka akan main lawan Brighton. Sekarang mereka di bawah Manchester United loh, ya kan? Lalu-lalu kan mereka di bawah di atas kan. Sekarang kan Eki kayaknya tadi kita bisa ketawa-tawa lagi gitu kan. Ya jarak poinnya masih cukup dekat, jadi gua rasa Liverpool masih bisa bounce back ya. Dan gue juga bilang bahwa terlalu dini menurut gue untuk memecat antara Arne Slot ataupun Xabi Alonso karena Xabi Alonso pun juga baru musim ini ya kan. Jadi masih perlu waktu. Tapi menurut gue Salah sebagai salah satu sosok yang bisa dikatakan legend atas kontribusi dia seharusnya memberikan pemahaman lah, maksudnya bahwa oh gue legend nih, seharusnya gue di posisi terpuruk Liverpool sekarang gue harusnya punya sifat yang lebih kalem, yang bisa punya masukan ke pelatih. Kalau misalkan gue dicadangin, oh berarti performa gue lagi menurun, gue harus kasih semangat ke teman-teman gue dan lain sebagainya sambil lu perbaiki lagi permainan lu. Tapi kalau misalkan di situasi Liverpool sekarang Salah malah seperti ini, malah menimbulkan drama baru kan, dan itu merugikan bagi Liverpool dan juga bagi Salah menurut gue. Karena kalau Salah udah nggak kondusif seperti ini, kita lihat nanti di Piala Afrika dia seperti apa. Kalau dia makin jatuh lagi, gue rasa akan sulit juga bagi Salah untuk bisa bertahan di Liverpool ataupun mendapatkan klub lagi di musim depan. Menurut gue seperti itu. Kalau kita ke Real Madrid ya, ada apa sih? Kayak ribut-ribut mulu Madrid nih. Ya kan? Kemarin ya, gue cukup respect bahwa Rodrigo cetak gol ya. Ini pemain yang potensial menurut gue, dan after match dia bilang bahwa dia kan peluk si Xabi Alonso kan ya, dia bilang bahwa gue tahu di situasi sulit seperti ini kita sebagai pemain harus support pelatih dan itu dibutuhkan oleh Xabi Alonso karena bagaimanapun juga bukan as a legend Madrid aja tapi as a coach, karena itu penting bahwa kalau pemain gak percaya sama pelatih itu juga bisa menjadi faktor penting dari keberlanjutan pelatih itu. Mau sehebat apa taktikal lu, strategi lu, tapi kalau pemain udah nggak percaya sama lu ya susah juga. Nah di sini peran pentingnya adalah di manajemen, kapten tim sama pelatih itu sendiri. Kapten timnya sekarang di Madrid siapa? Nggak cocok jadi kapten itu.
sama Yamal aja berisik ya kan. Ya kan? Masa kapten begitu? Langsung di-unfollow aja udah kan. Menurut gue yang cocok dari, tapi kan kaptennya sekarang Valverde kan sekarang. Menurut gue lebih cocok Valverde sih karena dia masih jiwa muda lah ya, tapi dia gua nilai dia udah lebih dewasa. Oh udah 5 menit ya? Kemarin soalnya gue kelamaan ya. Tapi gue kelamaan karena gue kemarin pakai Aki Massive Thunder. Makanya gue ngomong kenceng ya kan gitu loh, oke. Nah terakhir bahwa kalau untuk Barcelona sendiri terakhir Lamine Yamal ya, setelah gue bilang dia jangan bucin-bucin lagi, jangan cari masalah, ya akhirnya dia bisa sekarang udah mulai baik lagi, sekarang juga udah jomblo, mending jomblo aja lah Lamine Yamal menurut gue ya kan, lebih baik. Dia juga udah taat ibadah lagi, kemarin Jumatan gue lihat di Barcelona. Ya harapan gue semoga Barcelona tetap kepucuk ya, karena terakhir karena kemarin gue pernah bilang kan kalau misalkan Barcelona nggak ada juara musim ini gue akan jalan kan sama Ngabrar, kata Bang Ngabrar nggak realistis, mending Arsenal. Tapi sekarang Barcelona beda 4 poin loh. Barcelona beda 4 poin sama Liverpool dari Real Madrid, jadi gue yakin Barcelona bisa juara. Itu aja. Terima kasih. Jago banget Akbar ngeles sekarang ya. Cocok kerja di kementerian. Kempebar cocoknya. Kementerian Pencinta Barca. Weh, itu biar aman. Cocok Bar pokoknya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini admin kita gokil. Dia hari ini kayaknya mau nginfoin konten-konten apa aja yang bakal dibikin nanti. Enggak bahas tema, dia bahas konten aja sama jumlah follower. Yoi. Boleh tepuk tangan buat Billy. Extra time. Gue mau bahas ini dulu bentar ya. Laporannya ada. Untuk temanya sebenarnya gampang ya, tinggal ngelihat Manchester United aja kayak gimana hasilnya sekarang. Tapi sejelek-jeleknya MU masih sempat menang Piala Eropa. Walaupun tier 2, ini nggak apa-apa. Soalnya ada tuh yang nggak pernah juara Eropa tapi gini-gini terus kan. Ganti terus ya, boleh. Dia versi PL dia nggak apa-apa udah. Terus juga tadi ada yang bilang nggak ada yang gantiin slot ya. Ya udahlah gitu ya. Selama masih bertahan di IPL sih aman-aman aja. Kalau nggak ada gantiin Salah, tenang masih ada Semenyo sama Minteh. Iya boleh, Olise boleh, aman. Terus juga untuk masalah ini lanjut ke nyebrang ke Vini, stance gue tetap sama, udah Vini jual ya. Ya boleh, Vini gantiin Salah bener. Tukeran aja, tukeran nggak apa-apa. Ide bagus itu, ide bagus. Nah, gue cuma mau bahas gitu doang nih. Sekarang laporan nih ya. Laporan apa ya? Ini aja deh, minta kerjasamanya buat teman-teman yang ada di sini. Di Instagram kita udah 930-an followers. Jadi kalau bisa sebelum tahunnya ganti udah di atas 1000 gitu, udah lewat 1000 gitu. Jadi boleh nih ada 15-20 orang kan, satu orang 3 aja gitu. 3 akun. Udah kayak MLM, biarin aja. Udah kali ya gitu aja. Sikat-sikat aja, nggak apa-apa. Ya kebaca lagi gue mau bantuin ya. Oh iya, 2 terakhir, jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagramnya komunitas murid JMTV. Terakhir, laba-laba bahasa Inggrisnya spider. Terima kasih Aki Massive Thunder. Saran dari gue buat Billy, kalau minggu depan bingung, mending 5 menit pantun semua aja. Lebih gampang pasti daripada bikin materi bola. Oke, selanjutnya nih, bentar dulu nih. Ini gue menyapa ada wajah-wajah baru. Ini ada yang mau tampil atau ada yang mau nonton doang? Atau ada yang udah berani tampil? Tampil semua nih? Enggak, beneran nih, nanti mau gue panggil soalnya. Yang mau tampil coba boleh angkat tangan deh yang ntar mau tampil. Yoi, satu dulu, 2, oke. 2 dulu, oke kalau begitu. Gue kasih 1 peserta lagi gue panggil baru abis ini kalian ya, biar siap-siap, oke. Namanya siapa coba yang depan?
Zikri yang belakang? Ozzy, oke Zikri sama Ozzy. Ozzy Osbourne. Oke teman-teman, yang selanjutnya dia ini founder FIFA ya. Founder FIFA betul. Iya emang dia banyak itu, dia founder FIFA. Dia juga yang mencanangkan pembangunan Gelora Bung Karno waktu itu. Yoi, boleh tepuk tangan buat Pak Ismail. Bahasa apa ini? Oh ya. Jadi Salah ini coba ikut kajian di Blok M lah ya. Iya. Iya, jadi kan kadang-kadang kan dalam hidup ini kita kadang hilaf gitu ya. Iya, tersesat gitu kan. Terlalu banyak duniawi tadi ya. Iya, jadi ya coba ikut kajian lah di Blok M gitu kan. Iya, di atasnya itu Blok M Square itu kan. Nah, itu boleh lah itu. Terus pulang naik apa MRT atau apa gitu boleh gitu kan. Ini superstar ya. Emang se-superstar apa sih Musalah ini? Ini loh. Saya kasih perbandingan ya. Yang sesuai umur saya lah. Maradona gitu ya. Enggak. Kalau kita bicara Maradona ya, dulu waktu dia masih main di Argentina, di Napoli itu, teman-temannya latihan dia cuma juggling aja gitu. Dibiarin aja sama pelatihnya gitu. Bener-bener di treatment sebagai ya udah semau lo kayak gimana lah gitu kan. Tapi dia membayar kepercayaan gitu kan. Dia 2 kali bawa Argentina ke final Piala Dunia, sekali juara. Napoli yang nggak pernah Scudetto, 2 kali Scudetto. Setelah dia pergi dari Napoli langsung turun sampai akhirnya degradasi kan berapa tahun kemudian. Argentina setelah dia kena doping tuh tahun 94 langsung tersingkir. Jadi memang perannya benar-benar vital. Lah kalau Salah itu emang kayak nggak ada separuhnya Maradona kan. Iya. Kalau kalian disuruh bikin daftar 50 pemain terbaik dunia kayaknya Salah belum masuk deh. Ya? Yakin saya. Kalian bikin nih list 50 pemain terbaik sepanjang masa. Kayaknya belum masuk nih. Belum masuk kan? Jadi ya tahu diri lah gitu loh. Dan bahkan setelah dia nggak dipasang kan Liverpool malah membaik kan. Jadi kan dia istilahnya dia malah jadi beban sekarang, bukan aset gitu. Nah, jadi ya itu kembali lagi tadi ya cobalah mungkin bareng-bareng sama saya ikut kajian gitu. Ya itu aja ya. Dia itu Vini juga kalau menurut saya Vini ya udah jual aja lah gitu. Jual aja gitu loh. Vini, Rodrigo, siapa lagi? Yang bertingkah itu Brahim Diaz, Valverde, lumayan tuh jual lumayan lah itu, berapa itu? Hah? Yang main? Xabi Alonso main lagi. Gitu. Iya. Nah Salah ini sebenarnya ya kalau menurut saya harusnya kemarin itu dijual. Iya pas akhir musim kemarin itu dijual, masih mahal tuh kalau misalnya dijual ke Arab gitu kan. Kalau sekarang mungkin nilainya udah turun separuh mungkin. Ya, jadi ya memang ada momennya kapan kita kalau sebagai manajemen ya, kapan kita harus melepas pemain itu momennya itu harus pas gitu. Kalau sekarang ya udah value-nya udah menurun ya. Oke, Bang, mau bahas apa lagi nih? Superstar ya. Superstar itu harus bisa mengangkat tim ya. Jadi kalau misalnya superstar itu dia dicadangkan timnya malah lebih bagus berarti ya dia bukan superstar dalam arti sesungguhnya gitu. Oke, itu aja. Makasih ya. Gue mau ngebalas nggak ya, takut kualat. Jadi nggak usah dibahas aja deh. Semoga sehat terus ya Pak Ismail ya. Biar bisa kesini lagi minggu depan ya. Takutnya sering sini masuk angin malam gitu. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini kita ada teman baru kita, asik. Tadi dia mau maju katanya. Boleh tepuk tangan buat Ozzy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Baru pertama demam panggung nih, lupa minum obat. Enggak. Jadi kemarin tuh ceritanya saya ini kan jawab soal di bukan jawab yang kemarin tebak-tebakan itu yang komen di nama-nama stadion di Itali gitu, saya jawab, terus kontak adminnya, terus dibalas, terus suruh datang aja ke sini gitu kan. Nah, jadi alasan saya datang ke sini tuh sebenarnya bukan ikut tebak-tebakan, cuman karena ada Massive Thunder. Oke, terkait materi ini superstar layak diperlakukan spesial. Kalau buat saya sih, Mo Salah tuh bukan superstar ya. Superstar itu wafer yang Superman itu. Oke, sekarang yang agak serius dikit deh. Jadi sebenarnya kalau saya memposisikan diri saya ya, masih kerja di kantor gitu kan, masih nerima gaji dari kantor gitu. Ada yang nggak cocok sama bos, sama sistem, sama wah ini bosnya ini nggak kompeten tiba-tiba jadi bos gitu kan, nggak enak itu paling ngumpat-ngumpatnya sama CS doang, nggak ke IG, ke Facebook kayak gitu. Itu kan kita masih nerima gaji ya dari kantor, tapi harusnya tuh nggak ini apalagi harusnya dia nggak seperti itu sih masalahnya ya, apalagi dengan kapasitas yang sudah senior. Mungkin kalau misalkan kita ketemu kayak siapa Lamine Yamal yang masih bocah kayak gitu, mungkin oke lah dia masih bisa dibentuk. Cuman Salah yang sudah senior, sudah panutan, harusnya dia nggak seperti itu. Kemudian saya cuman ini aja sih nambahin, apabila nanti Mo Salah itu pergi dari Liverpool, yang diuntungkan itu adalah pemain FPL. Jadi bebannya cuma di Haaland doang. Oke, thank you. Waalaikumsalam. Bagus untuk opening, bagus untuk pertama. Pertama udah oke, nggak demam-demam panggung, aman-aman aja, aman ya. Oke, datang lagi nih minggu depan nih, udah siap nih materi-materinya. Tapi Mas minum obat juga, maksudnya nggak takutnya? Enggak. Maksudnya bisa sharing. Gue ada nih gitu. Maksudnya ada info FPL. Ini musim ini minggu ini Salah main gitu. Hampir aja teman-temannya. Oke, yang selanjutnya ini ada teman baru kita. Dia ini pemain MU ya kalau nggak salah ya. Oh iya, kata iya. Tepuk tangan buat Zikri. Ya, selamat malam teman-teman KPI. Superstar layak diperlakukan spesial. Ini kasusnya sama kayak MU ya. Tahun 2022 di mana juga Ronaldo diperlakukan seperti ini. Menurut gua sebenarnya gue nggak berpihak juga sih antara Slot dan juga Mo Salah ya. Tapi mungkin kalau dari sisi kepelatihan, melihat dari sisi kepelatihan, Arne Slot berhak untuk menerapkan situasi seperti itu ya. Menerapkan peraturan seperti itu. Tapi kalau dari sisi Mo Salah, dia tidak berhak untuk mempublikasikan, kalau bahasa kasarnya aib klubnya sendiri, aib di dalam pekerjaan lah bilang ya, ke media sosial. Itu merupakan benar tadi para teman-teman sekalian bilang itu ada yang namanya bad attitude ya. Dia layak sebagai superstar tuh sebenarnya kalau dilihat dari statistik di musim lalu memang dia sangat besar kontribusinya. Di Liverpool dia juga 3 kali finalis UCL di tahun 2018. Bertemu dengan sang raja Eropa ya, 15 kali UCL ya. Tim dengan 15 kali UCL, tapi ya tadi malam juga sempat kalah juga ya. Tumbang juga ya. Itu finalis pertama dia ya, kalau nggak salah di Liverpool ya di musim pertama tuh, dan kalah 3-1 ya, kalau nggak salah. Iya 3-1 yang ya kipernya tau lah. Dan juga di musim kedua melawan Spurs ya kalau nggak salah. Spurs dari situ mulai juara kan, juara dan juga terakhir apa ya? Vinicius ya kalah juga ya. Oke, ya itu gue melihat ya. Salah ini ya cukup besar sih kontribusinya. Dia juga menangin PFA ya pada tahun 23 ya kalau nggak salah musim 23 tuh.
Liverpool bisa sebagus itu ya berkat masalah juga. Tapi kalau berkaca dari masalah Ronaldo dengan Ten Hag, sebenarnya kan ini 11-12 nih. Dimana pada saat itu Ten Hag menerapkan aturan baru ya. Apalagi kan masa itu kan MU tuh baru transisi dari kepelatihan lama ke pelatihan baru. Dimana Ronaldo ini kan peninggalannya Solskjaer. Lalu Erik Ten Hag masuk, dia mencoba menerapkan sistem permainan baru dan juga peraturan lah yang lebih disiplin. Nah, dengan dia menerapkan peraturan seperti itu, sehingga beberapa pemain mulai merasa tidak nyaman dengan adanya peraturan seperti itu ya, sehingga dia membuat terjadinya konflik di dalam klub tersebut. Bukan cuma Ronaldo, bahkan juga seorang kayak Garnacho dan juga Anthony, bahkan Jadon Sancho juga terlibat dalam konflik tersebut. Artinya apa? Kalau melihat dari sisi itu, kita harus bertanya pakar dari masalah itu apa sebenarnya? Pakarnya itu harus ditanya. Biang kerok dari sebuah masalah ini apa? Apakah Arne Slotnya atau memang masalahnya? Tapi kalau melihat dari match-match sebelumnya, memang Arne Slot ini apakah dia ingin menciptakan sebuah sistem baru tanpa adanya masalah gitu. Dengan 3 match terakhir di match melawan Leeds kan sempat tidak main, dan beberapa match sebelum juga di bench, namun juga dan terakhir tidak dibawa ke Milan ya. Tidak ada dalam squad. Nah, untuk itu menurut gua seharusnya manajemen Liverpool harus turut ikut andil dalam masalah ini. Karena ini sudah menjadi sebuah konflik internal, pasti dalam lingkungan pekerjaan itu pasti sudah tidak nyaman lah istilahnya. Mungkin ini kasusnya Mo Salah dan Arne Slot, tapi kan pemain-pemain yang ada kan mungkin juga merasa ketidaknyamanan dalam situasi tersebut. Nah, kalau dalam kasus Ronaldo dan Ten Hag, itu manajemen langsung bersikap tegas lah, langsung menjual dia ke Arab. Nah, itu bisa terjadi juga dengan masalah sekarang. Kalau situasi tidak membaik dan juga Mo Salah dan Arne Slot itu tidak berdamai, jangan heran kalau musim depan Mo Salah bakal terbang ke Saudi bersama Inzaghi ya. Dengan striker mereka dulu kan juga Nunes ya, bermain di Al Hilal sekarang. Nah, jadi itu ya kalau untuk Liverpool. Mungkin gua sekarang lanjut ke MU ya. Yes. Dikit aja. Kemenangan lawan Wolves kemarin itu merupakan kemenangan yang baik lah, performa dari tim ini ya. Kita bilang juga tim ini juga inkonsisten. Tapi dengan kemenangan 4-1, gue melihat dari sisi permainan MU sudah melihat polanya, pola permainannya. One touch passnya itu sudah kelihatan lah. Terus juga sang kreativitas Bruno Fernandes ya, idola gue. Bruno Fernandes juga menunjukkan kontribusi dia, kualitas dia dalam permainan tersebut. Jadi terciptanya 2 gol kan melalui dia ya sebelumnya. Kontribusi dia sangat besar, dan juga kontribusi dari sang pemain baru Bomo dan juga Kinha ya. Tanpa pemain ini mungkin MU tidak bisa seperti sekarang ya, yang tadinya di bawah Liverpool tapi sekarang malah jadi di atas Liverpool ya. Tuh. Ya jadi kalau menurut pandangan gue untuk komposisi squad MU sekarang itu gue belum cukup puas. Karena di sektor sayap kiri itu masih ada Dorgo ya. Karena ya menurut gue kalau misalnya Dorgo ini nggak mau dijual ya pasti di loan aja lah. Kayak kasusnya Dalot ya waktu di AC Milan tuh musim berapa gitu gue lupa. Nah, mungkin bisa jadi opsi manajemen untuk menglonkan si Dorgo ya. Oke, mungkin itu aja sih dari gue. Thank you. Thank you ya Bang Ozi sama Jikri ya. Semoga nggak apa-apa awal-awal. Nanti siapa tahu minggu depan kesini terus. Yoi, makin betah dan bisa menyamai Yutno dan Felix ntar ya. Keren, gokil. Superstar kita ini 2 ini. Yoi. Kok lu ketawa-tawa sih Eki sama Raffi? Enggak, si Kutnya nggak usah main gini, nggak apa-apa usahanya.
Oke teman-teman, yang selanjutnya nih, ini ada dia tuh masih kenal label KJD, yoi. Kang Jedi Duliadi enggak dong. Klub juara dunia. Nggak ada Dev, nggak ada Wanda. Togi juga nggak ada. Tapi kali ini kayaknya dia nih, katanya dia ketua perhimpunan Chelsea KPI katanya. Iya, boleh tepuk tangan buat Joshua. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu deh. Itu pantun template kantor gua gitu ya. Iya. Sebagai disclaimer teman-teman, gua nggak tahu kenapa kancing celana gua tadi turun terus. Jadi kalau nanti agak-agak turun tolong aba-aba gitu ya. Ini nggak live kan ya? Nggak live. Jadi disclaimer dulu. Tolong jangan salfok. Gue juga nggak tahu gimana cara benerinnya. Turun terus selesai setting gua. Gak usah diingetin ya. Gak usah ya. Gak penting ya. Nah ngomongin tema ini atau topik soal salah dan slot ini ada 2 poin yang mau gue sampaikan. Pertama adalah kita harus menghargai manajemen itu tidak sesimpel itu gitu ya. Bahwa ketika kita ngomongin pelatih kita sering menilai taktikalnya. Bahkan kita kan sering ada gium atau isunya itu kan ini pelatih meski taktik apa enggak gitu kan. Tapi jarang kita menghargai pelatih yang bisa punya manajemen yang bagus gitu. Manajemen itu menurut gua nggak harus model kayak pelatih kayak Ancelotti yang bisa joget bareng Vini dan Tchouaméni gitu ya. Yang bisa nari-nari gitu. Tapi bisa juga manajemen itu kayak Pep Guardiola yang ngomongin di locker roomnya ya kayak sit down nobody talks gitu kan dengan sangat gagahnya. Atau bahkan ketika kayak Sir Alex dengan hair dryernya gitu kan, dengan ketika Beckham tiba-tiba mohawk kemudian disuruh botak kan sama Sir Alex gitu kan, atau dilempar sepatunya ke Beckham akhirnya Beckham cabut dari MU kan. Setiap pelatih punya gaya beda-beda, manajemen beda-beda, tapi itu kita perlu hargai lebih dan ini bisa jadi pelajaran menurut gue buat slot bahwa manajemen manusia itu pemain itu tidak semudah itu dan itu menjadi hal yang perlu dia pelajari lebih lanjut karena gue yakin slot karirnya atau hidupnya nggak berhenti di Liverpool, maksudnya dia masih panjang menurut gue untuk menjadi di level nanti Ancelotti ataupun level kayak Mancini dan seterusnya gitu. Jadi slot bisa menjadi pelajaran untuk bagaimana manajemen sekarang. Dan yang kedua adalah bahwa gue sangat menggarisbawahi tidak ada yang lebih besar daripada klub. Kalau kata Akbar kan yang masih, nah itulah itu kan. Meskipun tuh logo slogan dari Barca, tapi saya pikir itu slogan yang bisa relate dengan isu slot dan juga salah. Karena ngomongin salah itu sekarang, gue jujur karena gue bukan fans Liverpool ya, jadi gue nggak ngeliat salah gimana mainnya tiap minggu, tapi ketika lawan Chelsea kemarin, gue lihat dia udah kurang banget gitu ya. Ada 2-3 momen dia harusnya bisa gol untuk sekali bersalah tapi nggak gol dan untungnya Chelsea menang waktu itu. Tapi ini momentum yang baik buat Salah untuk diserahkan dulu dan menurut gue gak ada yang salah gitu. Jadi gue nggak melihat ada ruang untuk membenarkan tindakan Salah saat ini. Salah menurut gue memang menjadi waktu yang tepat untuk dia dicarangkan dulu. Dan ketika kita ngomongin bahwa klub lebih besar daripada pemain, kita nggak bicara mengenai klub ataupun pelatih semata mungkin. Maksudnya mau gue bilang adalah klub itu adalah ekosistem. Klub itu kita bicara mengenai ada fans di sana, kita bicara ada kitman di sana, termasuk bahkan mungkin driver dari para pemain gitu ya, yang antar bus yang sudah lebih lama tinggal ataupun menghidupi klub itu gitu ya. Termasuk mungkin kalau Arsenal ya, tim mediocre itu, dia juga punya Gunnersaurus yang sudah hidup lebih lama daripada pemain di sana. Maka gue masih sangat-sangat menyetujui, menyepakati bahwa klub itu adalah ekosistem dan itu sangat lebih besar daripada seorang pemain. Drogba tidak menghabiskan waktu pensiunnya di Chelsea, Lampard juga akhirnya selesai. Jadi pada akhirnya orang datang silih berganti, tapi klub tetap stay. Gua di luar isu klub profesional, gue juga mengelola komunitas bola juga, fan football, namanya Jurus Wannabe, dan gue tahu bagaimana mengelola orang itu atau mengelola tim itu tidak semudah itu. Gue yakin Gerard dengan Garuda Rejectnya juga punya cerita yang kuat gitu ya. Tapi gue ketika memulai Jurus Wannabe 2022 sampai sekarang 2025, Eki juga pernah gue ajak main sama Akbar juga bareng. Itu ya orang-orang yang dulu join 2022 nggak semuanya bertahan sampai 2025 gitu ya. Orang datang dan pergi, orang silih berganti. Tapi klub tetap stay, pemain itu tetap stay karena mengelola pemain itu butuh tekniknya sendiri.
Dan akhirnya buat Salah menurut gue sudah tidak ada lagi sebenarnya yang perlu dia buktikan menurut gue. Karena secara pencapaian pribadi dia udah dapat semua, goal scorer terbaik, kemudian juga Premier League udah dapat, Champions League udah dapat. Bahkan untuk ngomongin di timnas juga pasti gue yakin kasarnya kalau Salah dicadangin sampai akhir musim pun dia pasti tetap main di Mesir lah gitu kan. Nggak mungkin lah timnas Mesir nggak bawa Salah gitu kan. Kecuali mungkin kayak CR yang butuh menit bermain karena dia di Portugal ada pesaingnya, atau mungkin di Inggris yang barriernya besar gitu ya, pesaingnya banyak. Tapi kalau Salah di Mesir kayaknya paling Marmus doang gitu kan yang gue tahu sekarang. Atau kayak kesukaannya Eski mungkin El Neni gitu kan. Tapi nggak ada lagi pemain Mesir yang menurut gue saat ini atau setahun 2 tahun ke depan yang bisa menggantikan Salah gitu. Jadi nggak ada lagi menurut gue Salah ketakutan yang harus dikejar. Mungkin paling yang kalau ngomongin individu yang mau dia kejar paling Ballon d'Or gitu kan. Tapi kayaknya susah juga untuk ngomongin tahun depan untuk kejar Ballon d'Or. Momennya udah lewat. Jadi menurut gue ya sayang disayangkan dengan Salah. Kalau kata Yono kan lebih baik Indo Coffee Mix dulu ya, ngopi bareng dengan Torabika susu ya. Gula aren atau susu? Ke karamel macchiato ya. Nah, jadi kalau mengutip dari Yono lebih baik Salah dan juga Slot bisa ngopi bareng di warkop terdekat. Dan mungkin buat sebagai penutup buat teman-teman semua sebagai penikmat sepak bola gitu ataupun fans Liverpool, ketika inilah momen akhirnya Salah, janganlah kita bersedih karena ini sudah akhirnya momen Salah, tapi biarlah kita bergembira karena Salah pernah bermain dengan sangat itu final di Liverpool. Nah, pantun terakhir adalah makan persemanan, minum air putih. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi teman-teman, gue sama Garuda Reject itu awalnya malah sharing ya. Oke teman-teman, sebelumnya gue ucapin terima kasih semua yang udah hadir. Semuanya udah maju kan ya, nggak ada yang terlupa ya buat yang mau maju ya. Oke, udah semua, thank you banget udah hadir, thank you banget udah menyempatkan. Nanti kita akan kembali lagi di minggu depan dengan tema-tema yang minggu depan libur dulu ya. Minggu-minggu selanjutnya lah dengan tema-tema yang lain, tapi kecuali hari Natal karena kita sibuk nyari pelatih ya teman-teman ya. Apa? Pemilu pelatih. Apalagi Lex? Oh udah, gue kira banyak biasanya. Makasih juga buat tim produksi, makasih juga buat Pasti Bisa Coffee, makasih juga buat JMTV dan selalu ngasih space buat kita, buat Massive Thunder juga. Yoi. Ini yang membuat kita semua bisa hadir ke sini karena kendaraan tadi pada naik traktor kan. Ya, ini aki khusus kendaraan-kendaraan berat datang ke sini. Nanti sampai ketemu lagi minggu-minggu selanjutnya. Buat yang datang jangan lupa abis ini kita mau bikin konten silakan ikutan. Buat yang di rumah yang mau ikut bikin konten atau suka komen jawaban kita salah, datang aja nggak usah banyak ngomong. Sampai ketemu episode selanjutnya. Komunitas Manti Indonesia akan kembali lagi. Sampai jumpa.